Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan segera memulai acara virtual book launch seri kelompok kecil Live Expedition. Sebelum acara ini dibuka oleh Pendeta Dr. Andreas Himawan selaku Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Amanat Agung, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Hal yang pertama, setelah sesi pemaparan dari penulis tentang isi buku, akan dibuka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk cara bertanya, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, namun dengan memberitahukan terlebih dahulu nama dan asal institusi Bapak Ibu Saudara kepada admin Q&A. Atau dengan cara menuliskan pertanyaan Bapak Ibu Saudara di kolom chat Zoom pada admin Q&A. Hal yang kedua, sebelum tanya jawab nanti, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan, Bapak Ibu Saudara dapat membuka video selama di screen capture oleh rekan petugas kami. Dan hal yang terakhir, perlu kita perhatikan bersama, kami telah menyiapkan virtual background acara ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengunduhnya melalui tautan yang telah dibagikan admin kami di kolom chat Zoom. Setelah diunduh, Bapak Ibu Saudara bisa memasangnya di Zoom Bapak Ibu Saudara masing. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan yang menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya saya mengundang kepada Pendeta Dr. Andreas Himawan untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Kepada Pendeta Dr. Andreas Himawan, saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali melihat kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual ini. Tertera di screen saya ada 176 layar, ya, dan barangkali ada lebih dari itu orang-orang yang mengikuti karena ada layar kelas, ada layar beberapa orang. Kepada semua sekalian, saya mengucapkan selamat datang atas nama STT Amanat Agung, ya, atas nama bidang literatur dari unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STT Amanat Agung. Saya menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengikuti acara launching dari buku Live Expedition. Senang sekali karena STT Amanat Agung boleh mengambil bagian untuk ikut serta menyediakan buku dan bahan untuk kelompok kecil, untuk pemahaman Alkitab, untuk kelompok tumbuh bersama, untuk pemuridan, dan kami bersyukur untuk itu. Ya, STT Amanat Agung tidak sekedar hanya mengajarkan teologi, filsafat, atau hal-hal yang sulit-sulit, ya walaupun itu perlu dipelajari, tapi kami juga akan terus ikut berkontribusi bagi gereja dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh gereja. Sangat-sangat bersyukur sekali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya ingin mengajak kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berdoa bersama untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul di ruang virtual. Kami ingin mengikuti acara launching dari buku Live Expedition. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa kami walaupun ada jarak tetapi kami dipertemukan di ruang virtual ini. Ada satu persekutuan rohani yang boleh terjadi di antara kami. Ada wajah-wajah yang kami sudah sangat kenal akrab, ada wajah-wajah yang belum, tetapi kami adalah saudara-saudari di dalam kasih Yesus Kristus, dan ruang virtual ini juga akan menyatukan kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk membuat kami sungguh-sungguh merasa sebagai satu persekutuan, sebagai satu tubuh Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami juga boleh menyaksikan dan mengikuti acara launching buku untuk kelompok tumbuh bersama atau kelompok kecil. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Juga ada presentasi dari dua penulis
buku KTB ini, buku kelompok kecil ini, Ibu Kastelia Kartika dan Ibu Astri Sinaga. Kami serahkan kedua pembicara ini, Tuhan memberkati dan menolong, dan kami sekalian kiranya juga boleh sungguh diberkati, kami mendapatkan bagian di dalam acara ini, dan kami juga boleh semakin tertarik untuk mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, untuk boleh bertumbuh dalam kerohanian yang lebih sistematis dan terukur. Tuhan, kami serahkan diri kami serahkan acara ini, Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari sekalian, dengan ini acara kita mulai. Selamat mengikuti acara virtual launching atau launching dari buku Life Expedition kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Andreas Simawan. Bapak Ibu Saudara, sebelum diterbitkan kembali dengan berbagai revisi dan layout yang baru, buku kelompok kecil Life Expedition ini telah cukup lama menjadi teman perjalanan bagi kelompok kecil di berbagai gereja dan telah menjadi berkat bagi perjalanan rohani mereka. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan apa kata dua hamba Tuhan yang telah memakai dan mendapatkan manfaat rohani dari Life Expedition. Mari kita saksikan bersama. Waktu saya melayani di kota Bandung, gereja pada waktu itu menggunakan buku Life Expedition sebagai bahan pemuritan. Buku ini sangat menolong para fasilitator dan anggotanya untuk bertumbuh secara rohani. Bahan ini atau buku ini menyajikan perjalanan hidup secara holistik di dalam terang firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat atas virtual launching buku Life Expedition. Saya percaya buku ini akan memberkati gereja-gereja Tuhan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Banyak gereja yang mengalami kesulitan ketika mereka hendak memulai kelompok kecil. Mereka cukup dibingungkan dengan bagaimana memilih materi yang paling tepat untuk bisa menjangkau seluruh jemaat Tuhan. Kita tahu bahwa jemaat di gereja memiliki latar belakang yang berbeda dan pergumulan yang berbeda. Saya memakai buku Life Expedition karena saya melihat tema-tema yang dibahas di dalam buku ini berisikan pergumulan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh semua jemaat Tuhan. Melalui buku ini kita belajar tentang bagaimana di dalam terang kebenaran firman Tuhan, di dalam pendalaman Alkitab, kita belajar bagaimana kita harus bertindak sehingga kita bisa menang melawan pergumulan-pergumulan hidup tersebut. Dan saya bersyukur untuk launching buku Life Expedition ini. Selamat, kiranya buku ini bisa sungguh-sungguh menjawab pergumulan dari banyak gereja Tuhan yang ingin memulai kelompok kecil. Tuhan memberkati. Sekalian, perlu saya sampaikan bahwa virtual book launch malam hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Literatur STT Amanat Agung. Selama ini literatur STT Amanat Agung telah menghasilkan berbagai buku, dan tentunya buku seri kelompok kecil Life Expedition ini merupakan salah satu buku yang diterbitkan oleh literatur STT Amanat Agung. Pada kesempatan ini juga kepala literatur kami, Pendeta Dr. John Lee Joyhin akan memperkenalkan literatur STT Amanat Agung kepada Bapak Ibu Saudara. Pada Pendeta Dr. John Lee Joyhin, saya persilakan. Baik, terima kasih Yeremia dan juga Pak Andreas yang sudah memperkenalkan literatur, sudah membuka perkenalan mengenai literatur STT Amanat Agung. Saya akan share screen saya supaya dengan lebih cepat kita bisa mengenal tentang literatur STT Amanat Agung. Baik, apa bedanya literatur STT Amanat Agung dengan penerbit di luar sana yang begitu banyak? Pertama tentu kami berpikir bahwa literatur STT Amanat Agung adalah bagian dari unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang adalah wujud dari Tridharma perguruan tinggi yang dibebankan oleh peraturan oleh pemerintah kepada setiap institusi pendidikan teologi.
Jadi ini adalah bagian dari dharma penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, Literatur STIAA mengelola pelayanan literatur dalam penerbitan dan penjualan buku yang merupakan wujud penelitian dan pengabdian pada masyarakat luas, dan secara khusus tentu gereja-gereja. Maksud dengan gereja ini termasuk juga lembaga pelayanan, ya, kelompok kecil, lembaga misi, para church. Tentu kamu dengan penelitian atau penerbitan ini kami akan melayani. Karena buku dan artikel yang ditulis oleh dosen-dosen adalah wujud pengabdian masyarakat sebagai akademisi yang menuangkan keilmuannya dalam bentuk tulisan, naskah yang diterbitkan adalah yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Pertanyaan tadi awal adalah apa bedanya literatur STIAA Amanat Agung dengan literatur atau penerbit Kristen atau penerbit yang ada di luar sana? Apa yang mungkin menjadi keunikan dari literatur STIAA Amanat Agung adalah hasil yang kita terbitkan, kita berfokus kepada kontribusi dosen dalam tugasnya mengajar dan juga meneliti dan akhirnya juga mengabdi kepada masyarakat. Jadi kami sangat memfokuskan bahwa yang kami terbitkan itu adalah kontribusi dari dosen dan sesuai dengan keilmuan dosen. Ya, itu yang mungkin tidak didapatkan di luar, yang tentu kami percaya literatur Amanat Agung ini bisa menjadi komplement kepada apa yang pelayanan literatur di luar sana dari kontribusi dari dosen-dosen kami. Ya. Dalam penerbitan ini, buku-buku yang diterbitkan oleh literatur adalah bisa terjemahan dan tulisan dari dosen-dosen Amanat Agung, alumni, atau orang-orang yang diminta secara khusus. Jadi memang karena fokus kita adalah untuk penelitian pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung ini, maka kita juga bisa melakukan terjemahan kalau bahan itu memang kita pandang berguna untuk mendukung pembelajaran di kampus ataupun di STT, baik di Amanat Agung maupun STT yang lain, dan juga untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penerbitan yang dilakukan oleh literatur STIAA Amanat Agung dapat berupa buku terjemahan, ya, buku ajar, yaitu buku yang memang dispesifikkan untuk kuliah tertentu. Ya, dosen yang mengampu mata kuliah bisa menulis buku, dan buku itu bisa jadi buku pegangan untuk pembelajaran dalam mata kuliah itu. Kumpulan artikel yang diselenggarakan, kumpulan artikel dari event yang diselenggarakan oleh STIAA Amanat Agung. Ya, STIAA Amanat Agung secara rutin mengadakan Theology Conference, Pastor Conference, Simposium, dan biasanya event-event ini akan menghasilkan buku yang kita harap kontribusi acara ini akan melampaui daripada waktu pelaksanaannya 2 hari, 3 hari, tapi dengan buku ini akan punya dampak yang lebih panjang, dan juga buku yang ditulis oleh dosen. Secara singkat, saya ingin mengenalkan beberapa terbitan kami. Ya, pertama tentu adalah sebagai institusi akademik kita menerbitkan jurnal. Ada 2 jurnal, ya, jurnal ini memang levelnya lebih akademik, penelitian, hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa, artikel-artikel yang spesifik. Jurnal ini bisa dibeli, ya, tadi dikatakan bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, tapi sekarang juga kita membuka jurnal ini bisa diakses secara free dengan ojs.sttaa.ac.id supaya kita bisa mendownload dan bisa membaca. Kemudian juga jurnal Youth Ministry yang lebih spesifik tentang pelayanan kaum muda. Sudah banyak seri yang kita terbitkan dengan tema-tema tertentu. Ini juga selain bisa dibeli, ya, tapi kita juga membuka untuk kita bisa akses secara free. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca langsung silakan, ingin mendapat kenyamanan untuk memegang buku itu silakan membelinya juga dengan kita. Kemudian kumpulan tulisan dosen, ya. Yang pertama ini adalah kumpulan khotbah, yang kedua ini adalah kumpulan artikel dalam rangka emeritasi salah seorang dosen kami, Pendeta Emeritus Lognatius Sihombing, dan yang ketiga ini, Iman dalam Perjanjian Baru, adalah event Theological Colloquium, di mana kita melibatkan pembicara dan penulis juga dari STT yang lain. Paling tidak ada 3 STT yang terlibat di sini, ya, selain STIAA Amanat Agung. Kemudian juga ada buku ajar dan karya dosen, ya, buku yang spesifik untuk kelas, maupun bisa dikatakan ini juga adalah karya dosen dalam bentuk yang lebih luas. Ya, ada buku-buku ini bisa dibeli, bisa dilihat juga. Kemudian ada buku terjemahan dalam konteks tertentu. Kita pernah mengundang Veli-Matti Kärkkäinen dari Fuller Theological Seminary mengadakan seminar, kemudian kita terbitkan buku tulisan beliau. Lalu juga ada 3 buku ini juga ada dalam kaitan dengan event pelayanan kaum muda.
Kemudian kita juga secara rutin mengadakan simposium dan konferensi pelayanan kaum muda. Dari setiap simposium dengan tema yang berbeda, itu kemudian kita hasilkan buku-buku dengan tema simposium itu. Dan ini kami percaya dari 2012 sampai sekarang itu tetap relevan untuk kita semua. Dan juga ini adalah karya dari bukan semua dosen ya, karena dosen lain belum bisa menulis, baru Bu Astri Sinaga nih yang bisa menulis drama musikal. Ya. Ini adalah buku-buku drama musikal yang beliau tulis dan bisa dipakai gitu ya. Kita punya program begini, kalau saudara membeli dengan jumlah tertentu, kita kasih videonya. Jadi saudara bukan hanya dapat teks dramanya, tapi juga nanti dapat videonya untuk menginspirasi bagaimana menghidupkan drama musikal itu di dalam pelayanan gereja. Dan yang terakhir adalah buku untuk kelompok kecil ya, ada My Spirituality, Pribadi yang Melayani, ini juga bisa diakses, dan yang terbaru adalah Life Expedition yang akan di-launch pada malam hari ini. Saya kira itu saja, Ire, saya kembalikan ke Yeremia. Terima kasih kepada Pendeta Dr. John Lee Joykin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang ikut menyunting buku Life Expedition ini, saya dapat mengatakan bahwa buku ini berhasil menyadarkan saya bahwa saya sedang dalam sebuah perjalanan hidup sebagai murid Kristus. Dan di tengah perjalanan rohani tersebut, saya dituntun melalui Life Expedition ini untuk memperoleh pemahaman, kesadaran baru tentang artinya mengikut Tuhan. Dan Life Expedition yang saya lihat memiliki konten yang sangat kena di hidup saya pribadi, karena tema-tema yang dibahas betul-betul merupakan pergumulan sehari-hari saya. Dan Life Expedition ini saya lihat bahwa dirancang dengan alur yang interaktif, tapi sekaligus mengajak kita, sang pembaca, terus-menerus berefleksi. Menulis buku seri kelompok kecil Life Expedition ditulis oleh dua dosen STT Amanat Agung, yaitu Ibu Astri Sinaga dan Dr. Castelia Kartika. Ibu Astri Sinaga adalah dosen pelayanan kaum muda, pendidikan Kristen, praktika, dan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Amanat Agung. Dan Dr. Castelia Kartika adalah dosen sejarah gereja, studi spiritualitas, dan juga menjabat sebagai Ketua STT Amanat Agung. Mereka sudah lama bergelut dalam pelayanan kelompok kecil di sepanjang perjalanan pelayanan mereka. Dan kerinduan mereka melalui buku ini, buku Life Expedition ini adalah agar banyak orang percaya dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan mendalam. Untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Life Expedition, kita akan mendengar dari penulisnya langsung. Saya persilakan kepada Dr. Castelia Kartika terlebih dahulu. Silakan Dr. Castelia Kartika. Ya, selamat malam saudara-saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara semua di dalam acara virtual book launch yang diselenggarakan oleh Literatur STT Amanat Agung. Saya bersyukur sekali dan sangat menghargai kehadiran saudara-saudara. Nah, saya tidak akan berpanjang lagi karena tugas saya adalah memperkenalkan buku ini agar buku ini dapat dipahami dengan baik. Bagaimana latar belakang buku ini ditulis dan cerita di balik penulisan buku ini, dan kemudian konten dari buku ini sebenarnya apa, dan bagaimana sebenarnya setiap orang percaya, terutama saudara-saudara yang mungkin sebagai perancang dari pembinaan gereja itu bisa memahami ketika akan mengimplementasikan buku ini di dalam program pembinaan gereja. Nah, saudara, saya akan share screen ini ya untuk kita bisa lihat bersama. Ya, sebenarnya begini, buku itu ditulis oleh seorang penulis itu tidak serta-merta bahwa terjadi begitu saja atau hanya sekedar ingin menulis atau karena dia punya kemampuan gitu. Tapi biasanya memang lahir dari pergumulan. Demikian juga yang saya rasakan, dan tentunya Ibu Astri juga sebagai partner penulis di dalam buku ini. Hal yang sangat menginspirasi sebenarnya, menjadi referensi dan juga menjadi inspirasi ya tepatnya, ketika saya di satu masa yang lalu itu senang sekali dengan novel Kristen klasik yang judulnya itu Pilgrim's Progress, saudara. Jadi dari novel klasik ini ya yang ditulis di abad 17, ada satu bagian yang sangat penting sekali, dan itu ada di dalam judulnya, dituliskan begini, From this world
to that which is to come, delivered under the similitude of a dream. Jadi ini sebuah buku dengan tulisan jenis alegori sebenarnya, ditulis oleh John Bunyan dan dipublikasikan dalam 2 bagian terpisah tahun 1678 dan 1684. Dalam sepanjang perjalanan saya melayani Tuhan, baik di gereja dan bahkan sampai sekarang, buku ini cukup banyak memberikan kontribusi pemahaman yang sangat baik secara mendasar terkait dengan panggilan itu sendiri. Nah, jadi kalau saudara sedikit membaca buku ini, saudara akan tahu bahwa di dalam buku ini mengisahkan perjalanan seorang protagonis bernama Christian dari dunia yang penuh sengsara untuk sampai ke kota yang disebut surga. Maaf, di situ hilang kata surganya. Jadi from the city of destruction to the celestial city, itu yang istilah dimunculkan di dalam buku ini. Nah, kalau saya katakan buku ini sebagai sebuah referensi, bukan berarti isi dari Life Expedition itu nantinya adalah bagian-bagian atau potongan-potongan kisah dari Pilgrim Progress. Bukan, ini hanya ide yang memberikan kepada saya secara pribadi pengertian bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Saint Augustine, ya, Agustinus, yang dia mengatakan bahwa fellow citizen ini still in pilgrimage with me, katanya gitu. Ketika dia satu bagian di dalam confession itu dia mengatakan dan dia menyebutkan pilgrimage itu berulang kali untuk menjelaskan bahwa kita ini sama-sama sebagai musafir yang sedang di dalam sebuah perjalanan panjang sampai kita kembali ke kota Allah itu, City of God dalam istilah Agustinus. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian saya secara pribadi, ya, nanti Bu Asi juga pasti akan bisa melengkapi, berangkat dari pengalaman pelayanan jemaat yang cukup panjang, lebih dari 10 tahun. Saya rasa Bu Asi juga kira seperti itu, ya. Mencoba untuk bisa mendalami sebenarnya pelayanan jemaat ini apa dan sesungguhnya apa yang dibutuhkan. Jadi buku ini sudah lahir betul-betul dari pergumulan kami sebagai pelayan jemaat. Jadi bukan seorang yang hanya membuat sebuah buku dari sebuah teori belaka. Tetapi ini memang lahir juga dari pengalaman, selain juga tentu ada ilmu yang membelakanginya gitu, yang mendukungnya. Jadi filosofinya, pemahaman dasarnya adalah merasa penting untuk membuat setiap orang percaya itu paham bagaimana meletakkan firman Tuhan itu sebagai dasar dan panduan hidup. Itu kan tidak bisa begitu saja dibiarkan gitu ya. Orang mendengarkan lalu kemudian ya pokoknya paham sendiri. Nggak bisa begitu. Karena sangat perlu diajar jemaat itu, sangat perlu dituntun. Nah, kemudian hal yang lain yang didapati dari pengalaman kami melayani, yaitu pentingnya membuat jemaat itu menyadari. Nah, kata menyadari itu penting. Pada dirinya sendiri dia bisa sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk sampai berjumpa muka dengan Allah begitu. Jadi life is a journey to God. Nah, di dalam hal ini saudara menyadari bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka orang Kristen, orang percaya itu harus mengalami progres. Jadi perjalanan itu kan bersifat progres dari satu tempat ke tempat yang lain sampai kemudian kita bisa melihat bahwa perjalanan itulah yang menjadi sebuah kenyataan atau sebuah legitimasi atas pertumbuhan rohani seseorang. Maka di bagian yang ketiga saya katakan penting sekali untuk membuat desain panduan yang menuntun jemaat itu mengalami pertumbuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui perenungan-perenungan yang dirancang secara sengaja atau intentionally design program gitu yang harusnya dipikirkan. Jadi mendesain itu penting. Dalam hal ini Bu Asi jago, makanya dia orang CE ya sudah ya, orang Christian Education. Jadi dia sangat mahir gitu di dalam metode. Jadi saya yang cukup filosofis berpikir dan dalam banyak hal terkait dengan pendalaman isi dari materi ini dan juga Ibu Astrid yang sangat kuat dengan metode dan kami bercampur menjadi satu untuk membuat satu desain rancangan panduan yang menuntun jemaat mengalami pertumbuhan, karena itu memang harus dilakukan secara sengaja, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu adalah intisari dari pengalaman saya melayani di jemaat. Nah, kalau bicara tentang buku Life Expedition, sesungguhnya pada awalnya dari beban-beban tadi itu, saudara, buku ini kami tulis itu untuk
perenungan pribadi awalnya, gitu ya. Itu 10 tahun yang lalu. Untuk perenungan pribadi menjadi satu buku, karena ada 52 minggu, maka ada 52 perenungan. Jadi kami membuatnya, Bu Astri dan saya membuatnya itu menjadi sebuah perenungan yang interaktif sifatnya dengan buku gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ada renungan kemudian doa, bukan, tetapi memang dia harus ada jurnalnya gitu untuk dia tulis. Nah kemudian nampaknya ketika ini dipublikasikan ya waktu itu oleh penerbit Pionir di Bandung, itu diminati oleh gereja-gereja dan ditanya bisa nggak ya kalau ini dijadikan bahan kelompok kecil. Nah ketika ada tantangan seperti itu, kami bikin lagi, saudara, membuat lagi dalam desain kelompok kecil, tetapi untuk keperluan gereja secara khusus yang pada waktu itu ada tertentu begitu gerejanya. Nah, setelah dibuat buku ini dengan rancangan kelompok kecil atau desain kelompok kecil, maka tetap memakai konsep perjalanan. Jadi bagi semua pemakai buku ini harus memiliki konsep hidup yang merupakan sebuah perjalanan. Itu adalah filosofi yang sangat kuat, pilgrimage. Itu adalah filosofi yang mendasari. Jadi semua berjalan bersama-sama. Kita itu fellow pilgrimage, yaitu musafir yang berjalan bersama-sama gitu. Jadi baik itu fasilitator, baik itu peserta, itu sama-sama pilgrimage, sama-sama orang yang berjalan. Jadi dalam hal ini kami tidak mengatakan bahwa kalau fasilitator harus begini yang sudah sangat hebat sekali. Tidak juga demikian. Orang memang konsepnya perjalanan kok, kita jalan sama-sama gitu. Nah, dalam hal itulah maka 4 bagian perjalanan ini menjadi satu paket yang lengkap dari panggilan hidup, persekutuan dan persahabatan, pelayanan hidup yang berintegritas. Nah, saudara, tahapan-tahapan ini sebenarnya punya maknanya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini nggak bisa dibalik-balik, namanya juga perjalanan kan, dari awal itu di mana, lalu berjalan ke arah mana gitu, sampai pada akhirnya menemukan hidup yang berintegritas itu. Ini desain yang tidak bisa diputar-putar seenak sendiri gitu, karena memang itu ada arahnya gitu, ada arahnya. Nah, jadi di dalam alur perjalanan Life Expedition, bahkan namanya pun menjadi expedition, karena memang expedition itu kan sebuah perjalanan dengan satu tujuan, maka kami menyebut buku ini dengan Life Expedition, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk sampai kepada satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu Celestial City atau City of God atau kota Allah atau surga. Dan kita memang berjalan ke arah itu, kepada the perfection itu. Nah, di bagian pertama, kalau saudara melihat nanti buku ini ya, pemahamannya begini, bahwa seorang yang menyadari dan memaknai panggilan hidupnya akan sangat fulfill, akan sangat content, akan sangat satisfied dalam menjalani hidupnya. Itu sebabnya kenapa bagian pertama dari buku ini adalah tentang panggilan hidup. Gitu. Jadi dengan dia memahami panggilan hidupnya, maka dia akan fulfill begitu hidupnya. Keyakinan hidup memiliki tujuan sekaligus berada di tangan Tuhan begitu, sehingga membangun persahabatan dengan Allah agar dapat memaknai hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan dan terus berjalan bersamanya. Dan ini semua akan dibukakan di dalam bagian ini. Ada 13 pelajaran sebenarnya. Dan semuanya bicara tentang bagaimana dia memahami hidupnya dalam panggilan yang sebenarnya. Lalu kemudian di bagian yang kedua, itu buku yang kedua itu persekutuan dan persahabatan. Jadi dasarnya begini, jika hidup dapat dimaknai secara benar dan contentful, maka seharusnya dia akan memiliki relasi-relasi yang sehat. Itu efek tuh saudara, yang tidak bisa terpisah dari panggilan itu sendiri. Jadi dia mampu memiliki relasi yang baik, yang sehat dalam hidupnya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi dan dalam komunitasnya. Nah, ini menjadi topik pembahasan di dalam persekutuan dan persahabatan, maka di situ membahas banyak sekali soal ketulusan, kerendahan hati, rela berkorban, lebih mengutamakan orang lain, tidak menyimpan dendam dan kebencian, sangat dibangun dengan kuat di stage ini. Nah, ini adalah perjalanan di tahap yang kedua. Di tahap yang ketiga, saudara-saudara, dijuduli dengan pelayanan, ya, di bagian yang ketiga dari buku ini. Jadi, nilai-nilai iman Kristen yang telah terbentukkan melalui pemahaman mengenai panggilan hidup serta persekutuan dan persahabatan,
itu akan mendorong seseorang masuk ke tahap berikutnya, yaitu pelayanan gitu. Jadi sebenarnya orang yang melayani itu tidak sembarang asal dia mau berkegiatan di gereja, maka kita akan rekrut dia untuk melayani gitu. Tetapi orang ini kan harus diperlengkapi dulu. Nah, karena itu panggilan hidup, persekutuan dan persahabatan itu akan membuat dia memiliki konsep yang benar pada saat dia masuk ke pelayanan. Nah, di dalam pelayanan inilah dia akan belajar mengenai taat, setia, tekun, berkomitmen, motivasi yang murni, memiliki ketahanan terhadap serangan apapun, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang yang melayani Tuhan. Saudara akan bisa melihat 13 variasi tema di dalam pelayanan ini, dan semuanya mengarah untuk bisa orang berjejak dengan kuat di dalam pelayanan. Terakhir, saudara-saudara, hidup yang melayani ya menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain, itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri gitu di dalam pemahaman kami ya. Nah, itu digambarkan dengan sangat kuat di dalam stage hidup yang berintegritas. Itu sebabnya di bagian paling akhir dari perjalanan ini, saudara, setiap orang itu terus diajak untuk memeriksa hatinya sendiri, karena hati adalah pusat hidup yang memancarkan karakter seseorang, apakah itu kebaikan, kejujuran, kekudusan, bahkan berkenaan dengan hawa nafsu, keserakahan, kepalsuan, kemunafikan, dan lain-lain. Semua ini adalah yang dipelajari di dalam stage hidup yang berintegritas. Jadi memang kalau dikatakan oleh beberapa kesaksian tadi, ini pelajaran yang sangat holistik tentang perjalanan hidup, which is true. Ini sesuatu yang bicara tentang pergumulan hidup sehari-hari, itu juga benar. Jadi secara komprehensif kami merancangkannya demikian. Itu adalah latar belakang bagaimana memahami buku ini. Selanjutnya Bu Astrid bisa menyampaikan lebih detail mengenai metode dan bagaimana itu dijalankan secara maksimal gitu di dalam perjalanan kelompok kecil di gereja-gereja. Silakan Ibu. Atau saya kembalikan kepada Yeri dulu ya. Ya, terima kasih Dr. Cecilia Kartika yang telah memberikan penjelasan tentang filosofi di balik buku ini. Mungkin langsung saja saya serahkan pada Ibu Astrid yang akan menjelaskan metode tentang penggunaan buku Life Expedition. Saya persilakan kepada Ibu Astrid Sinaga. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan share PowerPoint saya. Oke, saudara-saudara, tadi sudah diungkapkan bahwa buku ini memang bukan lahir dari keinginan iseng-iseng, bagus juga kali kalau kita bikin buku KTB ya, enggak. Kami waktu itu ada dalam jemaat, kami punya kerinduan melihat jemaat bertumbuh, dan kami memikirkan baik-baik, begadang-begadang, untuk bisa membuat sebuah desain belajar yang bisa membuat setiap orang di dalam jemaat itu bertumbuh. Ya. Penulisan buku ini memang tidak berhenti di situ saja. Masukan-masukan dari banyak orang, banyak jemaat juga membuat kami kemudian semakin memfokuskannya kepada kelompok kecil. Waktu kita memikirkan tentang kelompok kecil ya, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan ya, yang juga menjadi pergumulan banyak gereja tentang kelompok kecil, atau saya bisa mengatakan seperti sebuah salah kaprah kalau menurut saya ya. Salah kaprah di mana? Kita seringkali berpikir kelompok kecil itu adalah tempat kita kumpul 5-6 orang atau 7 berapa dan 8 ya, di mana kita lagi menjawab pertanyaan. Dan biasanya jawaban yang paling benar itu adalah yang mimpin. Ya. Seakan-akan kalau kelompok kecil itu ya ada 10 pertanyaan dan kita mesti menjawab. Kalau kita sudah bisa menjawab semuanya, that's it. Sudah terjadi sebuah kelompok kecil, kita bilang begitu. Salah kaprah ini juga menuntun kepada salah kaprah yang lainnya, bahwa kita berpikir bahwa kelompok kecil itu membuat saya jadi lebih tahu. Saya sudah menghabiskan 3 buku, ya, buku 1, buku 2, buku 3. Jadi saya sudah tahu ini dan sebagainya. Kita berpikir bahwa kelompok kecil itu membuat kita menjadi lebih tahu. Menurut kami ini salah kaprah di dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang disebut sebagai kelompok kecil. Ya. Hal yang lain yang juga yang kita sering lihat adalah gini. Ini adalah ungkapan yang sering kali kita angkat, atau saya juga sering kali menemukan masalah gini, bahwa kelompok kecil sering kali nggak jalan karena kenapa nggak jalan kelompok kecilnya? Nggak ada yang mimpin gitu, ya, nggak ada yang mimpin.
Kenapa nggak ada yang mimpin? Nggak ada yang bisa gitu. Jadi kita selalu nunggu orang yang pinter banget untuk bisa memimpin kelompok. Karena nggak ada yang pinter banget, takut mungkin kita jemaatnya takut nanti diskusi-diskusinya jadi ngalur ngidul kemana-mana. Jadi kita nggak jalan. Jadi kelompok kecil kami ada sih kelompoknya, cuman hidup segan mati tak mau gitu. Jadi begitu-begitu saja akhirnya. Nah, saudara, sebenarnya buku ini, kekuatan dari buku ini, keunikan dari desain buku ini adalah soal belajar kelompok. Jadi karena kita kelompok kecil, maka memang harus desainnya adalah belajar kelompok. Awalnya kami menulis ini sebagai suatu devosi pribadi, ya, satu buku 52 panduan bagi setiap orang untuk bisa berinteraksi dengan teks, berinteraksi dengan dirinya di dalam belajar yang model individu. Tapi kemudian kita mengubahnya menjadi belajar kelompok, maka kekuatannya menjadi belajar kelompok. Kekuatan belajar kelompok itu berbeda dengan kekuatan belajar individu. Walaupun belajar kelompok itu tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan pola belajar individu. Jemaat perlu belajar individu. Sebenarnya kalau kita ikut seminar, saudara, ikut seminar itu sebenarnya belajar individu, walaupun seminarnya 200 orang. Kita ada bersama-sama dengan 200 orang lain, tapi sebenarnya kita individu, kita dengar sendiri, kita mengolah sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita belajar bersama-sama dengan 7 orang lainnya, it is meant ya untuk menjadi sebuah proses kelompok gitu. Nah, belajar dalam kelompok itu akan memberikan dampak yang besar dalam proses pembelajaran gitu. Ya, bahkan banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa belajar dalam kelompok itu banyak memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak ditemukan dalam belajar individu. Sekali lagi saya katakan bukan berarti PA pribadi, baca sendiri itu nggak penting, enggak. Tapi ada hal-hal yang saudara tidak dapatkan kalau saudara hanya belajar individu. Ada banyak hal yang saudara dapat kalau saudara belajar bersama dengan 6-7 orang lainnya. Makanya kita sebut kelompok kecil. Ya. Jadi salah kaprahnya kita kalau kelompok kecil tuh, nampaknya berkelompok, tapi kita seringkali hanya mengharapkan kepada satu orang yang pinter, yaitu pemimpin kelompok. Life Expedition tidak demikian model desainnya. Ya, kecenderungan kita seperti itu. Kita kepengen yang mimpin kita tuh adalah cuan taunya kah, atau guru Injilnya kah. Kita kepengen satu kelompok itu dipimpin oleh orang yang pinter. Nggak demikian. Ya. Dan sebenarnya kecenderungan pola belajar yang seperti ini membuat jemaat itu jadi pasif. Kita senangnya nunggu jawaban yang benar. Kita nggak berani menggali sendiri, kita hanya berharap orang lain yang mengatakannya kepada kita. Nah, di dalam Life Expedition ini, desainnya adalah belajar kooperatif. Ya. Dalam desain belajar kooperatif, maka desain belajarnya memang dibuat sedemikian rupa, nggak ada guru. Yang ada adalah semua adalah pembelajar. Tapi juga bisa dikatakan, we all are teachers as well as learners. Gitu. Jadi kita juga gurunya, kita juga learnernya. Jadi prinsipnya semua orang bisa saling membelajarkan. Jadi nggak ada yang paling pintar sekali di sini. Betul ada pemimpinan nanti yang kita sebut sebagai fasilitator. Ya. Tetapi si fasilitator ini bukan orang yang saudara harapkan harus hebat sekali gitu. Harus contoh yang enggak. Ya, desain buku ini nggak demikian gitu. Jadi si fasilitator juga akan belajar dari learnernya. Saudara, keuntungan yang utama adalah aspek kooperatif. Jadi ketika saudara mengikuti perjalanan ini bukan perjalanan sendiri, ya. Memang pasti ada aspek renungan pribadi ya, tapi ini adalah perjalanan bersama-sama, ya, di mana saudara akan saling membelajarkan satu sama lain. Sehingga setiap peserta itu akan saling memperkaya satu sama lain. Jadi orang bisa memperkaya dalam hal kognisi, dalam hal afeksi, dalam hal kehidupan komunalnya bahkan. Jadi ini sifatnya adalah ketersalingan. Jadi kata kuncinya itu adalah ketersalingan. Jadi nggak ada orang yang diharapkan lebih aktif daripada yang lain. Aspek kooperatif di sini akan sangat dikembangkan lewat desain Life Expedition. Karena Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbagi, sharing, ya, saling mengingatkan, berbagi cerita, memberikan masukan dan sebagainya. Itu kekuatan belajar di dalam kelompok. Sehingga kalau saudara perhatikan, memang kita ada fasilitator. Jadi ada 2 buku, saudara ya. Ada buku peserta, ada buku fasilitator. Ya. Fasilitator memegang peranan penting, tapi dia bukan yang paling penting. Karena kalau
Bapak Ibu saudara-saudara melihat panahnya ini bolak-balik begitu. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya peserta saja yang belajar, tapi si fasilitator juga belajar. Dia berfungsi untuk memindahkan apa yang dikatakan oleh dia ke sini, memindahkan apa yang dikatakan ke sini, menggabungkan ini kepada ke sini dan sebagainya, dan dia sendiri pun juga mendapatkan sesuatu, mengolahnya, lalu melemparnya kembali dan sebagainya. Inilah alur dari model belajar kelompok. Nah, di site ini yang akan Anda alami ketika Anda memakai buku ini. Nah, proses belajar itu kan sesuatu yang hidup. Orang belajar nggak bisa hanya dapat informasi. Informasi tidak satu-satunya yang paling penting di dalam sebuah pembelajaran. Informasi membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Orang perlu mengolahnya, orang kemudian perlu mendiskusikannya, bahkan orang perlu memikirkannya dalam konteks-konteks yang berbeda. Bahkan kemudian kita harus bisa membuat apa yang kita dengarkan itu, atau informasi yang kita dapat itu, kemudian kita terapkan dalam bentuk-bentuk sikap atau perilaku atau proyek dan sebagainya. Makanya buku ini dibuat dalam tahapan, saudara. Ya, jadi bukan hanya sekedar 10 pertanyaan dijawab dalam sebuah pertemuan, tapi ada tahapannya. Karena ini adalah expedition. Jadi ada 5 tahapan, saudara ya. Petunjuk arah, ada kompas, ada jelajah, ada teropong, ada lentera. Jadi sengaja bagian-bagian ini akan meningkatkan daya abstraksi kita untuk membayangkan bahwa memang kita ada di dalam perjalanan gitu. Kita ada dalam sebuah ekspedisi. Ada hal yang akan kita hadapi ya bersama-sama. Jadi ini memang satu gambaran yang menolong kita untuk bisa memahami atau memperkaya proses belajar ini. Apa itu? Apa yang terjadi pada bagian-bagian ini, saudara ya? Setiap bagian ini akan terjadi dinamika yang berbeda-beda, ya. Apa itu petunjuk arah? Ya, petunjuk arah itu kayak signpost. Jadi ini bagian di mana arah dalam suatu perjalanan. Jadi kita tahu kita mau membahas tentang misalnya persahabatan atau abundant life atau apa. Kita tahu ada arah yang sedang kita tuju. Walaupun belum jelas itu ngomongin apa, tapi bagian ini akan dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk mengantar peserta ini untuk memunculkan pengalaman-pengalaman pribadi dia yang terarah kepada topiknya. Lalu kita akan masuk ke dalam kompas. Kayak kompas itu kan menentukan arah ya saudara ya, supaya kita nggak meleset kemana-mana. Jadi dia pasti. Nah di dalam kompas ini maka peserta akan membaca bagian Alkitab yang dipelajari bersama, lalu baca bersama, lalu kita juga membaca bersama penjelasan mengenai teks tersebut ya. Di dalam buku peserta bisa didiskusikan apakah ada kalimat-kalimat yang secara redaksional mungkin satu sama lain membacanya dengan cara berbeda, ya maka fasilitator juga akan mengajak supaya semua bisa melihat dan memahaminya secara bersama-sama gitu. Anggota peserta juga bisa saling menjelaskan dan sebagainya. Setelah kompas, kita masuk kepada jelajah. Namanya juga jelajah, saudara. Ini mungkin hal yang paling seru, karena peserta akan berdialog dengan teks yang tadi dibaca. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, dan cara pikirnya, seperti sebuah jelajah, cara pikirnya adalah ingin tahu lebih dalam. Ya, ingin tahu, jadi bukan cuma hanya pengen dengar orang, tapi punya keinginan tahu. Gitu. Seperti sebuah jelajah, maka beberapa pertanyaan mungkin bisa sulit, bisa membutuhkan waktu untuk membicarakannya, bisa membutuhkan pertolongan orang lain untuk memberikan inspirasi atau pemahaman dari satu sama lain. Ini bagian yang sangat dinamis sekali. Nah, dalam hal ini fasilitator dia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana buku fasilitatornya ya. Jadi saya katakan sekali lagi, ada buku peserta, ada buku fasilitator. Fasilitatornya diperlengkapi dengan buku fasilitator secara khusus, dan dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan utama maupun pertanyaan-pertanyaan pengembangannya. Ya. Lalu setelah masuk jelajah, maka masuk kepada teropong. Namanya juga teropong, saudara. Dalam teropong ini Anda akan melihat bagaimana teks yang tadi dibicarakan dan sudah dijelajahi, ya. Jadi yang dijelajahi itu baru teksnya, ya.
Maka kemudian kita menggunakan teropong untuk menelusuri gitu, apa yang sudah kita baca dalam teks itu, apakah dan bagaimana ini bisa bicara pada konteks sekarang. Jadi kalau saya melihat teropong ini seperti jembatan, gitu. Seperti suatu jembatan untuk membawa proses belajar itu dari teks itu kepada kehidupan sehari-hari. Karena proses bagaimana dari teks kepada kehidupan sehari-hari itu kan nggak serta merta dilewatin begitu saja atau langsung ditempelin gitu ya, enggak, sebenarnya. Ada bagian bridging yang membuat peserta itu bisa menerapkan apa yang ada di dalam teks itu dengan benar, yaitu lewat teropong. Jadi kalau kita lihat teropong itu seperti begini, saudara. Penjelajahan teks, lalu ada teropongnya sebagai bridging, barulah kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Inilah baru kita ngomongin kita, ya, lentera. Kenapa lentera, saudara? Kenapa nggak lampu sorot, gitu? Karena memang ini bukan lampu sorot, ini lentera. Kalau lampu sorot tuh menyorotnya jauh, gitu. Kalau lampu sorot tuh kayak nyorot orang, ya, kita spot ke orang lain. Tapi lentera, ketika kita angkat lentera, maka yang menerangi lentera itu adalah hanya sekeliling kita, gitu. 1 meter ke depan, ke belakang sekeliling kita. Jadi memang lentera ini dimaksudkan adalah ini bagian di mana saudara akan melihat kepada diri sendiri, berkontemplasi, ya, tentu tetap dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Lentera ini akan membuat kita dapat melihat dalam hal apa kita perlu memperbaiki diri, dalam hal apa kita perlu mengembangkan, atau dalam hal apa kita perlu bersyukur bahkan. Nah, dalam bagian ini juga kelompok akan merencanakan untuk melakukan disiplin rohani atau proyek pelayanan. Jadi ada minggu-minggu tertentu kita melakukan disiplin rohani. Kita menerapkan apa yang kita pelajari di teks, yang dihubungkan di dalam teropong itu, dan kemudian lihat dalam lentera, lalu kita wujudkan, oke, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi sahabat yang saling mendoakan. Maka kita membuat satu disiplin rohani, atau mungkin dalam bentuk proyek pelayanan. Ya, jadi proyek pelayanan itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama dalam kelompok, ya, untuk menyatakan kasih dan menjadi berkat bagi sesama secara nyata. Disiplin rohani sedikit berbeda, ya, walaupun terkait kedua-duanya. Ini adalah upaya latihan rohani yang dilakukan oleh setiap peserta untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan itu terwujud dalam perilaku sehari-hari. Ini kayak komitmen bersama gitu, sehingga nanti minggu depannya, ya, atau 2 minggu berikutnya, tergantung saudara membuat kelompok kecilnya, durasinya berapa kali, ya, sebulan sekali kah atau sebulan 2 kali kah gitu, ya. Maka berikutnya saudara akan membicarakan bagaimana disiplin rohani yang kemarin kita sudah bicarakan dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kekuatan dari buku ini adalah kelompok, ya, saya katakan sekali, belajar kelompok, maka salah satu kekuatan dalam belajar berkelompok adalah diskusi. Jadi jangan harap bahwa di dalam kelompok kecil ini kita hanya nyatat-nyatat omongan orang gitu. Mungkin di awal-awal akan ada orang yang pasif, ya, yang nggak mau ngomong, kalau ngomong jawabannya pendek-pendek, iya, nggak tahu, mungkin gitu, ya. Tapi harusnya lewat desain ini, setiap orang akan sedikit demi sedikit kemudian terlibat. Ya, secara kooperatif mereka akan terlibat. Jadi ada keterampilan yang tumbuh, ya, ketika mereka mengikuti model kelompok yang seperti ini. Jadi karena ini sifatnya adalah diskusi, jadi model belajarnya memang sangat, cara bercakap-cakapnya itu memang lebih persuasif, ya. Saudara bayangkan kalau kita biasa di dalam kelompok yang sifatnya persuasif, nggak maksain pendapat gitu, nggak maksain bahwa kita paling benar gitu, ya. Maka bayangkan kelompok ini akan belajar bagaimana bisa hidup bersama, bagaimana bisa mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda. Jadi kekuatan berkelompok itu adalah diskusi. Diskusi itu kekuatannya adalah influencing. Jadi kalau kita ingin orang paham apa yang kita maksud, maka kita harus berupaya menjelaskan lagi dengan sabar, mengambil cara yang berbeda atau mengambil analogi yang lain supaya dia bisa jelas dan bukan dengan pemaksaan. Nah, saudara, karena kita kekuatannya adalah diskusi, maka kekuatan diskusi itu adalah bertanya. Jadi proses belajar dalam Life Expedition ini bergulirnya dengan pertanyaan, saudara. Ya, ada banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu satu keniscayaan. Orang belajar harus bertanya. Kalau nggak bertanya, mungkin tidak terjadi proses belajar yang baik. Nah, mungkin saudara akan berpikir, nanti gimana ya kalau dalam pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang susah, nggak bisa dijawab. Nah, disinilah fasilitator memang harus menguasai pertanyaan.
Ya, dia harus menguasai pertanyaan yang sudah disiapkan. Tapi dia juga harus menguasai atau mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta. Nah, disinilah pentingnya buku fasilitator, saudara. Ya, buku fasilitator ini gunanya apa? Buku fasilitator ini mempersiapkan dan memperkaya fasilitator dalam memimpin kelompoknya sehingga interaksi antara anggota kelompok dapat berjalan maksimal. Kalau saudara perhatikan kalimat ini, saudara ya, buku fasilitator ini tidak dimaksudkan untuk membuat si fasilitator kelihatan lebih pintar atau si fasilitator bisa menjawab-jawab. Enggak. Buku fasilitator ini dimaksudkan supaya fasilitator bisa memimpin supaya terjadi interaksi. Ya, supaya terjadi interaksi. Nah, tadi kan saya katakan penting sekali mengajukan pertanyaan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah mimpin kelompok kecil, mungkin kesulitannya tuh bertanya gitu. Karena kadang-kadang kita sudah bikin pertanyaan misalnya, bagaimanakah seharusnya sikap seorang kepada Tuhan bila hidupnya dianalogikan seperti tanah liat di tangan seorang pembuat periuk nih, seperti yang kita baca tadi di ayat 9 nih. Terus krik, 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 pada diem semua. Gitu kan? Aduh, susah gimana? Diem semua. Lalu saudara ulang lagi. Gimana, saudara? Bagaimana saudara bacain lagi tuh pertanyaan? Nggak begitu di Life Expedition. Di buku fasilitator, saudara diberikan pertanyaan utama. Tapi saudara diberikan juga pertanyaan pengembangan. Jadi, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara lihat ini, pertanyaan di bawah ini tidak ada di buku peserta. Ya. Jadi kalau saudara menanyakan pertanyaan utama, ya, untuk melakukan probing, untuk melakukan prompting kepada peserta, maka saudara bisa mengajukan pertanyaan ini. Ya, nggak jawab juga, saudara coba lagi yang bawahnya, dan seterusnya gitu. Jadi buku peserta mempersiapkan atau menyediakan kepada Anda pertanyaan-pertanyaan pengembangan supaya terjadi interaksi. Ya, ini saya ambil dari pelajaran 2, ya, aku di tangan Tuhan. Nah, demikian juga nih, tadi kan ayat 9. Ini dijelajah nih, saudara. Apakah yang dapat dilakukan oleh Allah sebagai pencipta langit dan bumi kepada manusia ciptaannya? Ayo kita lihat ayat 12 gitu. Baca apa ya? Diam, nggak keluar-keluar gitu ya. Maka saudara akan memberikan probing. Kalau menurut saudara-saudara, apa sih kedaulatan yang dimiliki Allah atas hidup kita? Apa sih sebenarnya gitu? Mereka mulai bergulir, lalu dikembangkan lagi. Nah, kalau Allah berdaulat penuh, sebenarnya boleh nggak sih kita bersikap apatis? Boleh nggak kita bersikap pasrah? Dan seterusnya. Jadi ini pengembangan. Jadi buku fasilitator akan menolong fasilitator untuk menjadi lebih aktif. Jadi kembali saya menekankan Bapak, Ibu, saudara-saudara ya, bahwa buku ini akan menolong saudara menjadi seorang pembelajar yang aktif. Ya, apakah Anda fasilitator, apakah Anda peserta, semua orang akan terlibat di dalam aktif. Justru aktifnya belajar itulah yang menjadi kunci daripada keberhasilan penggunaan Life Expedition ini. Demikian, Yere. Terima kasih Ibu Astri Sinaga untuk penjelasannya yang sangat jelas tentang metode penggunaan buku Life Expedition. Mari kita berikan simbol tepuk tangan di Zoom Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ya, untuk ruang tanya jawab, saya serahkan kepada Bapak Ivan. Ya, terima kasih Pak Yeremia. Terima kasih juga kepada Ibu Astri dan Ibu Castelia yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan menunjukkan secara clear tentang buku seri kelompok kecil Life Expedition. Pada Bu Astri dan Bu Castelia, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi Bapak Ibu yang belum bertanya dan ingin bertanya, silahkan sampaikan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, juga dipersilakan menyampaikan nama dan asal institusi Bapak Ibu sekalian di kolom chat kepada admin Q&A, sehingga nanti kami bisa mempersilahkan Bapak Ibu untuk bicara secara langsung. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Astri dan Ibu Castelia, di sini ada pertanyaan, apakah buku ini atau buku Life Expedition ini cocok untuk dipakai remaja, misalkan pelajar SMP atau pelajar SMA, atau mungkin juga bisa diperluas usia atau target usia yang cocok untuk
menggunakan buku Life Expedition ini, Bu? Kira-kira kelompok usia yang mana gitu? Silakan. Silakan Bu Astri. Seperti tadi dikatakan ya, dijelaskan bahwa tema-tema ini adalah tema-tema yang dibutuhkan oleh tema-tema yang dibutuhkan oleh, menurut saya anak remaja juga perlu tahu bagaimana menjawab panggilan Tuhan, bagaimana memaknai hidup, ya perlu tahu bagaimana mengikuti Yesus. Dan kalimat-kalimat atau penggunaan bahasa di sini juga dibuat sedemikian rupa supaya kalau orang tua yang baca nggak merasa ini kan remaja banget nih, enggak gitu. Malah sebenarnya di awal tuh kalau atau ya kan Bu ya, kita membuatnya untuk desainnya tuh lebih kepada bahkan antar generasi juga bisa dipakai gitu. Yeah. Jadi buku ini pernah dipakai untuk jemaat yang isi kelompoknya combine gitu, bukannya anak pemuda aja. Buku ini bisa dipakai pemuda, buku ini bisa dipakai remaja. Remaja itu kan punya kemampuan berpikir yang operasional formal. Asal kita jangan anggap enteng sama remaja, mereka sudah bisa membuat pemaknaan-pemaknaan yang lebih baik. Jadi kalau saudara mengatakan, saya mungkin SD nggak cocok, SD terlalu berat, ya. Tapi SMP mungkin perlu perlu bantuan lebih besar lagi, tapi SMA sangat cocok, ya. Menurut saya ini bisa dipakai untuk semua usia. Oke, terima kasih untuk Ibu Astri. Mungkin Ibu Castelia mau menambahkan? Ya, sama semua untuk semua usia, bahkan orang tua pun juga bisa sebenarnya menggunakan buku ini gitu. Jadi multi generasi. Oke, terima kasih Ibu Astri, Ibu Castelia untuk jawabannya. Dan kemudian ini ada yang bertanya lagi tentang indikator keberhasilan, Bu. Kira-kira ada nggak indikator keberhasilan yang bisa dilihat oleh kelompok itu ketika mereka menggunakan buku atau bahan seri kelompok kecil ini? Indikator keberhasilan itu sebenarnya cukup beragam. Jadi sebagai fasilitator memang perlu mengamati apakah diskusinya sudah sampai belum kepada tujuannya. Itu sebenarnya tugas fasilitator, ya. Apakah misalnya teks itu sudah dipahami belum dengan baik. Lalu itu juga itu bisa harus dilihat tingkat keberhasilannya. Kalau secara kelompok tingkat keberhasilannya mungkin bisa dilihat juga dari sharing di minggu berikutnya tentang latihan rohani, ya, disiplin rohani dan proyek pelayanannya gitu. Itu salah satu indikator. Itu kan kelihatan indikator. Jadi bukan cuma rasa-rasanya, tapi kelihatan ada bisa teramati gitu. Iya, atau bukan saja. Iya. Jadi disiplin rohani dan proyek pelayanan itu bisa secara praktis kita melihat perkembangan orang tersebut gitu, terutama yang di dalam kelompok kecil ini. Jadi kita saling checking gitu satu sama lain, baik fasilitatornya maupun pesertanya. Itu indikator yang sangat kuat sekali karena kita bisa lihat apakah dia menjalankan tidak disiplin rohaninya itu atau berlangsung tidak proyek pelayanannya itu. Itu sangat menolong sekali untuk bisa membuat topik itu terlihat jelas di dalam hidup orang tersebut. Oke, terima kasih untuk Bu Astri, Bu Castelia. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti jika Bapak Ibu tertarik untuk membeli, maka Bapak Ibu akan menemukan sebuah panduan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Astri, bahwa di panduan fasilitator semua disiplin rohani dan proyek pelayanan itu sudah dituliskan dengan cukup detail. Sehingga itu pasti akan membantu Bapak Ibu sekalian, para fasilitator untuk sama-sama melakukan firman yang sudah dipelajari, dan itu bisa kita cek apakah para peserta melakukannya gitu ya. Jadi itu bisa jadi indikator buat setiap peserta yang mengikutinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Astri dan Ibu Castelia, ini dari Bapak Amos Manurung. Beliau bertanya, apakah dalam buku ada hal yang membangkitkan kaum muda untuk melakukan komitmen? Ini mungkin juga sudah dijawab tadi ya Bu ya, tentang proyek pelayanan itu, atau mungkin dari Ibu udah mau menyampaikan lagi? Cukup sih Pak, tadi ya, Cukup. terjawab. Oke, iya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ria Yo. Beliau bertanya, mohon petunjuk, semisal kita mau menyelesaikan buku ini selama 1 tahun, dengan durasi pertemuan 1 bulan sekali, setiap pertemuan sekitar 2 jam, ada 13 bab di buku tersebut, apakah ada bahan yang bisa digabung dalam 1 pertemuan? Terima kasih untuk Ibu Astri dan Ibu Castelia, beliau menyampaikan. Kalau digabung dalam 1 pertemuan itu pasti nggak akan efektif, karena pembelajaran ini kan dimaksud
dibuatkan agar orang juga ada unsur perenungannya gitu. Jadi dia tidak bisa hanya cepat-cepat untuk menghabiskan bahan gitu. Jadi bukan target cepatnya bahan itu selesai sampai 1 tahun sih. Jadi makanya tergantung gereja mau membuatnya progres sebagai program mingguan atau sebagai program bulanan misalnya begitu. Jadi kalau misalnya dia 2 minggu sekali pasti akan lebih lama. Buku ini bisa dipakai 2 tahun gitu. Tapi kalau mingguan buku ini bisa dipakai 1 tahun karena ada 52 topik. Nah, jadi 52 minggu. Oke, jadi kurang ya, terima efektif lah, kasih, kurang efektif Ibu, kalau untuk digabung 2 karena itu terlalu ini. Dan masing-masing itu punya tujuannya sih. Jadi nggak bisa digabung gitu saja. Oke, ya, terima kasih untuk Ibu Castelia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Agustinus Huta Barat. Beliau bertanya bagaimana penerapan kelompok kecil ini supaya aktif, tetapi juga tidak memakan waktu pada saat pertemuan, khususnya di masa pandemi ini, karena semuanya kita lakukan lewat Zoom meeting. Jadi gimana supaya aktif, tapi tidak memakan waktu, gitu. Mungkin ada tips dari Bu Astri atau Ibu Castelia. Memang sih beberapa kali ya dalam waktu saya mendengar orang-orang memakai buku ini, banyak problem di waktu ya. Karena tadi yang saya jelaskan, karena kekuatannya diskusi, jadi bisa panjang, bisa malam, bisa jadi huru-hara kan kalau gereja bisa sampai 3 jam gitu ya, bisa capek juga. Tapi banyak orang melaporkan gitu kepada kami gitu ya, waktu mereka diskusi seringkali bisa lama gitu. Nah, menurut saya bagaimana caranya supaya tetap aktif dan tidak memakan waktu tepat, fasilitator harus mempersiapkannya dengan baik. Gitu. Jadi kalau fasilitator betul-betul menguasai bahannya, dan kemudian dia tahu perannya, maka dia bisa menuntun pesertanya untuk kalau sudah sampai kepada targetnya, udah selesai, ayo kita masuk berikutnya dan sebagainya. Justru kalau fasilitatornya memang senang ini ya, senang ngomong, wah bisa kemana-mana gitu, itu sebenarnya menunjukkan fasilitator yang kurang persiapan dengan baik gitu. Atau Bu Castelia mau nambahin? Iya, jadi memang yang dibutuhkan dari fasilitator adalah penguasaan materi itu, walaupun memang kepada saudara tidak dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam atau lebih tinggi dari itu, karena semua sudah dibukakan di sana, tapi paling tidak yang sudah dibukakan itu yang harus sangat dikuasai. Oke, terima kasih untuk Bu Astri dan Ibu Castelia. Ini ada pertanyaan lagi tentang bahan buku seri kelompok kecil Life Expedition ini. Kira-kira apakah cocok gitu ya Bu, jika satu kelompok itu isinya ada yang petobat sangat baru misalkan gitu Bu, dan kemudian ada buku-buku kelompok kecil lainnya atau buku-buku lain pemuritan lainnya yang berjenjang begitu, sehingga misalkan yang petobat baru itu tidak bisa menggunakan bahan tertentu misalkan gitu. Apakah Life Expedition ini dari 1 sampai ke 4 itu bisa digunakan untuk mereka yang petobat baru? Ya, oke. Sebenarnya bisa. Jadi kalau misalnya saudara-saudara, karena kan buku ini kan dirancang dari panggilan hidup kan mendasar ya. Ya, jadi bagi petobat baru pun tidak masalah menggunakan. Iya. Memang buku ini nih bukan buku yang sifatnya gini. Ada beberapa buku PA yang saya amati gitu ya, yang sifatnya lebih direct mengajarkan doktrinal gitu. Enggak begitu sebenarnya. Bukannya ini enggak ada isi doktrinalnya, enggak, bukan. Tapi memang cara penyajiannya itu kan lebih kepada tematik, dan tema-temanya merupakan satu perjalanan yang cukup umum. Tergantung bagaimana saudara memakainya. Ya, tapi satu tips begini ya. Tipsnya begini. Jangan membuat kelompok yang terlalu beda. Misalnya orang Kristen 20 tahun, lalu yang satu orang baru bertobat. Nah, kalau dari belajar kelompok itu kurang cocok. Artinya sudah tahu sama orang yang baru. Nah, itu kurang bagus, nanti bisa nggak aktif. Yang paling
yang sangat tahu sekali itu menjadi malas dengernya, yang baru petobat baru bingung. Kelompok yang cukup baik adalah dia perbedaannya nggak jauh. Jadi bisa saja petobat baru dengan orang yang ya nggak lama banget sih, gitu ya, tapi juga cukup gitu. Jadi yang sedang sama yang tinggi, yang di bawah sama yang sedang, itu kelompok yang baik. Jadi saudara sendiri juga harus bisa membagi kelompok itu dengan baik gitu. Itu tips dari saya. Oke Bu, terima kasih. Untuk kemudian mungkin ada pertanyaan lagi berkaitan dengan itu tentang jumlah maksimal anggota kelompok Bu. Jadi kan tadi sudah bicara tentang siapa saja yang sedang sama yang awal, yang sedang sama yang sudah lama gitu. Kalau dari jumlahnya sendiri, kira-kira apakah Ibu Astri atau Ibu Kaselia ada tips khusus begitu? Kalau jumlah kelompok itu memang kan namanya juga belajar kelompok adalah jangan terlalu kecil sampai kita jadi kayak sepi amat. Jangan terlalu besar sampai kita nggak punya kesempatan untuk berinteraksi, ya. Yang paling mungkin idealnya adalah 6 sampai 8, ya. Sebenarnya lebih dari 8 udah terlalu besar. 6 sampai 8 itu ideal. Oke, ya. Terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya jadwal hari ini adalah sampai jam 8, tapi kita masih lanjutkan sampai saat ini untuk tanya jawab karena ini masih cukup banyak juga pertanyaannya, tapi karena waktu sudah habis di 20.15, saya disampaikan satu pertanyaan lagi pada Ibu Astri dan Ibu Kaselia, satu pertanyaan terakhir. Di sini ada yang bertanya, Ibu-Ibu, jika digunakan untuk perenungan secara pribadi, buku mana yang lebih cocok gitu? Fasilitator atau buku peserta? Gitu pertanyaannya, Bu. Kalau Anda mau pribadi, pakai buku yang terbitan pertama yang terbitan oleh Pionir. Kalau untuk pribadi, bukan untuk dimasukkan kelompok. Buku yang ini sudah didesain untuk kelompok, ada tempat menulisnya, ada gambar-gambarnya, layout-nya, dan sebagainya. Iya. Atau bisa juga ini kalau memang sulit lagi mendapatkan buku dari Pionir itu, buku peserta itu bisa, karena buku peserta itu juga bisa seperti cukup banyak mengadopsi dari yang buku yang pertama. Jadi saudara bisa pakai. Oke, ya. Terima kasih untuk Ibu Astri dan Ibu Kaselia untuk respons atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan diberikan, saya akan kembalikan. Bapak Ibu saudara, buku Life Expedition ini ada 4 seri ya, yang tadi dikatakan para penulis. Setiap seri terdiri dari buku peserta dan panduan fasilitator. Seperti ini Bapak Ibu, kalau kita melihat bukunya, jadi seperti ini Bapak Ibu saudara. Ini ada buku pesertanya, lalu ini ada buku panduan fasilitatornya. Jadi di dalam kedua buku ini ada panduan-panduan yang diberikan peserta juga kepada fasilitator. Nah, Bapak Ibu saudara, pada saat ini juga di akhir dari acara ini saya ingin pengumuman penting mengenai pemesanan buku Life Expedition. Untuk pemesanan buku, Bapak Ibu Saudara dapat mengisi Google Form yang telah dikirimkan oleh admin kami di kolom chat Zoom Bapak Ibu Saudara. Dalam isian Google Form tersebut, mungkin admin bisa share screen untuk Google Form. Alamat pengiriman, nomor WhatsApp, dan berapa eksemplar buku yang ingin dipesan oleh Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Google Form ini ada seri yang pertama dan seri yang kedua. Dan di situ sudah tertera harga masing-masing. Buku peserta yang pertama, Panggilan Hidup, itu 25.500. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan berapa pemesanan yang Bapak Ibu ingin beli. Dan
Setelah itu, Bapak Ibu bisa juga memperhatikan berita di bawahnya, ada satu info di bawahnya, coba admin bisa ke bawah. Dan di situ jika Bapak Ibu saudara tertarik untuk melihat mengunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee, dan tertera link di sana, Bapak Ibu bisa mengkliknya. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor berikut yang ada di Google Form. Dan kami ingin memberikan informasi tentang diskon khusus. Aku akan kami berikan diskon 10%. Pembelian lebih dari 200 eksemplar buku akan kami berikan 20%. Dan yang lebih hot lagi Bapak Ibu Saudara, pembelian lebih dari 500 eksemplar akan kami berikan diskon sebanyak 3%. Bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu mendiskusikan kepada pemimpin gereja, segeralah. Jangan sampai ketinggalan harga istimewa yang kami berikan ini. Sekian pengumuman terakhir yang bisa diperhatikan kita tentang pemesanan buku, bisa dilihat di dalam Google Form. Di kolom chat. Allah menyertai pelayanan kelompok kecil kita di gereja, di lembaga, Bapak Ibu dan saudara masing-masing. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu saudara dalam acara ini. Dan di antara peserta saya melihat ada Pendeta Gabriel Go. Beliau adalah gembala Gereja Kristus Yesus dalam program kelompok kecil mereka di bulan Januari atau Februari ini. Betul ya, Musa? Dan langsung saja saya memohon kepada Pendeta Gabriel Go untuk menutup acara ini dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk STT Amanat Agung. Tuhan, Kau boleh memakai lembaga ini berkat bagi gereja Tuhan. Dan kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan juga berkati buku Life Edition ini menjadi berkat bagi setiap gereja-gereja yang akan melakukan pertemuan kelompok kecil. Tuhan Kudus, Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk semua peserta yang hadir di pertemuan Jumat ini. Sebagian mereka adalah pemimpin kelompok kecil, sebagian adalah calon-calon fasilitator yang akan dibekali dan disiapkan, dan juga sebagian adalah Tuhan dari berbagai gereja kita menjajaki dan menggumuli sebuah bahan yang sangat tepat. Tuhan pakai semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan di tahun-tahun ke depan, Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kelompok kecil dan setiap pertemuan yang ada. Tuhan, Kau berkarya dalam hidup setiap umat-Mu, menjadikan hidup kami berjalan makin intim dan makin dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami boleh bertumbuh, kami boleh tetap mendapatkan sebuah berkat lewat kelompok kecil yang diadakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Gabriel Go. Bapak Ibu Saudara, acara kita telah selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.